Kalau kita berusaha tanpa berdoa, ya itu namanya sama dengan sombong. Kalau doa terus tanpa adanya usaha, kita sama dengan bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Taman Edukasi Channel. Kepada seluruh teman-teman di mana saja berada, para sahabat, dan juga kepada kawan-kawan subscribe dan kepada pemula. Nah, pada kesempatan pagi hari ini untuk mengisi ruang dan waktu dalam bulan Ramadan ini, sedikit untuk mengisi kegiatan sehingga masih Taman Edukasi akan selalu berbagi bersama kawan-kawan pemula. Nah, untuk ini ada sebuah tanaman sianji yang memang sudah saya ground, sudah mungkin berkisar 4-5 bulan. Ini tentunya kali ini akan saya coba untuk saya bentuk di tempat ground ini. Jadi pembentukan ini kita langsung tidak memakai meja bonsai atau meja putar kawan-kawan, sehingga nanti supaya akan lebih jelas dan memahami dengan pembelajaran bersama-sama ini, tentunya kita bisa akan lebih semangat dan bisa untuk mengambil manfaatnya. Saya kira itu selamat menyaksikan. Jadi ini sedikit saya jelaskan, ini sudah mulai buah sianji ini. Jadi dulu ini sudah pernah saya bikin koleksi, tetapi ini saya pindahkan ke ground karena saya masih penasaran untuk melanjutkan program akar dan batang, sehingga sekarang sudah mulai agak lumayan pertumbuhannya bagus. Tinggal untuk bagaimana untuk membuka sayap-sayapnya atau tangannya sehingga nanti akan lebih bagus. Jadi ini dalam posisi di dalam ground alat dari ban bekas ini, sehingga ini akan saya bentuk, akan saya kaitkan dengan tali yang sudah saya pasang, tetapi ini masih ada beberapa alat bendrat atau mungkin gunting dan tang yang untuk bisa membantu alat bantu supaya nanti akan lebih bagus. Saya kira itu untuk sementara. Mari kita ikuti kegiatannya. Oke, jadi sebelum kita pasang ini mungkin akan sedikit kita bengkokkan supaya nanti agak lentur. Jadi seperti ini teman-teman, karena cuacanya agak mendung juga, mungkin ya kurang begitu jelas. Jadi batang ini akan saya tarik, saya memakai bendrat ini bendratnya akan saya potong-potong untuk mengaitkan supaya dia bisa mengikuti gerakan-gerakan yang sudah diprogramkan. Jadi kaitkan dengan ban yang sudah disiapkan teman-teman. Nah, ini untuk membengkokkan begini. Ini karena sudah memang harus dimulai pembentukan karena batang sudah mulai besar. Ini nanti kalau sudah kelewat ya kita akan lebih sulit. Jadi mending nanti saat awal inilah kita mulai membentuk atau mengarahkan dahan-dahan yang memang rencana sudah kita konsep atau kita program. Jadi kita masih pasangkan tali supaya bisa untuk mengaitkan
dipekuk dulu pelan-pelan supaya bisa mapan teman-teman, jangan terlalu kuat. Jadi harus dibikin agak lentur. Terus dipasang seperti ini teman-teman, supaya nanti koleksi ini betul-betul sesuai dengan harapan, akan menjadi lebih bagus. Dan ya yang untuk kecil ini bisa kita kaitkan dengan dahan yang di bawah sudah diikat tadi, supaya tidak terlalu boros untuk kawatnya. Tapi hati-hati supaya lilitan ini tidak terlalu membuat luka di batang. Kita tekan atau kita tarik pelan-pelan supaya mengimbangi, sehingga nanti beberapa hari juga akan melakukan evaluasi. Jadi seperti ini teman-teman. Ini masih pembentukan tahap awal tentunya ya, mungkin masih sangat terbatas sekali. Nah, ini juga diturunkan, tarik pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan belajar bersama-sama ini videonya bisa dilihat. Kalau toh mungkin kurang jelas ya, video-video yang akan datang akan lebih diperjelas lagi. Jadi supaya pembelajaran bersama-sama ini kita akan mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Terus pertama ini bengkokkan pelan-pelan supaya tidak patah, supaya sesuai dengan harapan. Kemudian diikat dengan tali yang sudah dipasang di bawah ban ini, di pertengahan ban, supaya bisa mengaitkan, supaya bisa untuk melilitkan kawat bendrat. Jadi lilitan kawat bendrat ini nanti di luar dari pemotongan, sehingga nanti tidak akan kelihatan luka. Jadi masih seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini masih lagi harus ditali lagi supaya merata nanti. Jadi ini untuk pembentukan tangan setang atau dahannya ini tidak dibikin secara siku teman-teman, karena nanti mau dibikin secara formal, natural sekali bentuknya, supaya bisa kita belajar bersama-sama. Nah, untuk itu udah selesai bentuknya teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, jadi seperti ini masih kerangka awal, jadi nanti masih tumbuhnya mungkin masih ya sangat kerat, karena ini dibengkokkan ini sebenarnya berpotensi untuk supaya lebih tumbuhnya akan maksimal. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk memperbanyak tunas ini seperti ini. Jadi ini nanti bentuknya ya mungkin sesuai dengan harapan.
supaya dipandang ini kesannya sangat natural sekali. Gimana, udah jelas belum teman-teman? Buat seluruh teman-teman, setelah selesai untuk pemotongan, ini langsung akan saya pruning, artinya akan saya buang semua daun-daunnya supaya lebih enak dipandang, lebih jelas seperti apa teman-teman. Jadi dengan untuk pembuangan daun atau pruning ini sebenarnya nanti akan sangat mudah untuk mengeluarkan tunas-tunas mudanya. Jadi bisa kita pilih. Setelah itu untuk mengisi ruangan-ruangan yang memang sudah harus ditata, harus dibetulkan supaya nanti spasinya kelihatan sangat serasi sekali. Jadi ini harus saya pruning semua teman-teman. Inilah, jadi harus telaten supaya akan lebih jadi bagus hasilnya nanti. Jadi untuk pembuatan koleksi ini sebenarnya harus kita lengkapi beberapa sifat yang harus kita kuasai teman-teman. Jadi kita harus punya ketegasan, harus punya kelenturan supaya bisa terjadi suatu koleksi yang bagus. Jadi ketegasan itu bukan berarti sifat yang kasar, tidak. Artinya karakter-karakter atau bentuk yang belum mapan sesuai dengan harapan kita, ya tentunya harus kita potong. Jadi untuk pemotongan ini kadang-kadang ada beberapa kawan yang komen, betul-betul sangar Pak katanya. Sebenarnya bukan begitu ya. Jadi kepada pemula ini, kalau kita nggak punya ketegasan tentunya untuk mengenai koleksi ya kurang bagus. Sebab kalau kita takut memotong ya tentunya pohon itu tidak akan berubah status, karakter masih seperti itu. Maka dengan adanya pemotongan ini sebenarnya kita membentuk karakter supaya berubah dari asli alaminya, asli dari naturalnya, sehingga setelah dibentuk dirubah sesuai dengan harapan bisa tumbuh kembali, artinya nanti mungkin bisa tampil agak beda. Jadi juga perlu untuk kelembutan, kelenturan, memang itu yang kita harapkan untuk membuat koleksi. Kalau kita selalu bersifat kasar, keras, ya tentunya koleksi tidak akan jadi. Karena ada gaya-gaya atau gerakan-gerakan yang harus kita belokkan, kita arahkan dengan hati yang sangat hati-hati dan sangat lembut sekali. Tapi kalau nggak punya kelembutan hati, ya tentunya namanya koleksi itu akan mengalami perubahan sangat drastis. Kalau sudah berubah sangat drastis, tentunya ya koleksi tidak akan bisa baik. Ya seperti ini, termasuk ini ketelatenan kawan-kawan untuk pembuangan daun. Jadi harus dibuang semua supaya gambaran atau bentuknya nanti kelihatan ya karakternya. Dan ini mudah-mudahan selang seminggu sudah ada gambaran tunas barunya, karena ini di dalam ground tidak berpengaruh karena hanya dibuang daun, tapi akar masih tetap normal. Jadi kita untuk pruning total ini juga nggak masalah teman-teman, tapi yang bagus nanti kalau sudah di pruning kayak gini, kalau memang air curah hujan berkurang ya kita tentunya harus menyiramkan terus supaya tunasnya akan segera keluar dan akan lebih padat ya. Jadi sebenarnya semua itu yang kita lakukan ya mesti ada resikonya. Tapi kalau kita takut dengan resiko, tentunya kita tidak akan maju teman-teman. Maka ya semuanya itu harus dibarengi dengan ikhtiar, doa, itu selalu tidak ada putus-putusnya. Sebab kalau kita berusaha tanpa berdoa, ya itu namanya sama dengan sombong.
Kalau doa terus tanpa adanya usaha, kita sama dengan bohong. Jadi dua-duanya selalu berdampingan, sehingga tentunya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, untuk mengharapkan atau ridhonya itu tidak ada henti-hentinya. Jadi ini gambaran untuk sementara teman-teman. Saya kira sudah selesai untuk pembentukan di ground ini. Mudah-mudahan nanti akan berkembang atau tumbuh dengan bagus. Jadi masih seperti ini teman-teman, tentunya ya namanya usaha tidak bisa secepat mungkin, namanya proses. Jadi sementara ini yang dapat saya sampaikan, coba untuk sementara kita cek ulang sejauh mana yang kurang pas teman-teman. Jadi ini nanti masih banyak pemotongan-pemotongan yang belum pas, otomatis harus dikurangi supaya kelihatan lebih cakep sekali. Jadi saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, khususnya para pemula. Dan yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam gelombang yang sama, dalam waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.